Menpora sampaikan update 3 naturalisasi yang baru. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo beri kabar terbaru terkait proses naturalisasi Ragnar Oratmangun, Tom Hae, dan Martin Paes. Seperti yang diketahui, mereka sudah menjalani tahap awal proses naturalisasi. Ketiga pemain keturunan Indonesia itu telah menjalani proses untuk menjadi WNI. Walaupun untuk saat ini, baik Ragnar Oratmangun, Tom Hae, dan Martin Paes masih perlu menjalani beberapa tahap lagi. Mereka sendiri harus menjalani beberapa tahap proses naturalisasi agar bisa segera menjadi WNI. Terkait proses naturalisasi ketiga pemain tersebut, sebenarnya ada beberapa jarak yang berbeda. Sebelumnya, Oratmangun telah menjalani proses naturalisasi lebih awal. Namun belum lama pada tanggal 28 Desember yang lalu, Tom Hae telah datang ke Indonesia untuk menjalani tahap awal naturalisasi. Dan yang terbaru pada 8 Januari, yakni Martin Paes melakoni proses menuju WNI. Sebenarnya, proses naturalisasi ketiga pemain ini diharapkan bisa segera selesai. Pasalnya, mereka diharapkan bisa menambah kekuatan tim Merah Putih yang telah dinanti banyak agenda. Dan Timnas Indonesia memang dinanti agenda penting seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menteri Dito Aryo Tejo pun memberikan kabar terbaru soal naturalisasi ketiga pemain ini. Ia mengatakan bahwa untuk proses naturalisasi ketiga pemain ini akan dikebut, walaupun ia tak mengungkapkan kapan tepatnya proses tersebut akan selesai. Oh, itu yang sudah masuk. Insya Allah kita kebut di tahun ini, ujar Dito Aryo Tejo kepada awak media di Kemenpora Jakarta pada hari Jumat 12 Januari. Shin Tae-yong mulai mengasah finishing striker Timnas. Perlu diketahui, Timnas Indonesia menjalani 3 laga uji coba sebelum beraksi di Piala Asia 2023. 3 laga uji coba tersebut yakni melawan Libya pada 2 dan 5 Januari 2024. Kemudian menghadapi Iran di 9 Januari 2024. Terkait hasil, tim asuhan Shin Tae-yong selalu menelan kekalahan. Timnas Indonesia kalah 0-4 dan 1-2 dari Libya dan kalah 0-5 dari Iran. Dari data di atas diketahui bahwa lini serang Timnas Indonesia cukup mengkhawatirkan. Pasalnya belum ada striker yang dapat mencetak gol. Satu-satunya gol Timnas Indonesia dicetak oleh Yakub Sayuri yang merupakan bek sayap. Kekurangan ini disadari oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu kemudian berniat segera memperbaiki dan meningkatkan daya gedor skuad Garuda. Hal tersebut diungkapkan oleh Shin Tae-yong tepat setelah dikalahkan Iran. Kedepannya lawan akan lebih banyak menguasai bola. Karenanya kita akan melatih situasi itu, agar pemain bisa mencari celah untuk menyerang balik dan menciptakan peluang yang baik, kata Shin Tae-yong dilansir dari laman resmi PSSI. Pelatih berusia 53 tahun itu mulai memberikan latihan finishing kepada para strikernya. Hal ini diungkapkan langsung oleh pemain Timnas Indonesia, Hoki Caraka. Tadi kita latihan finishing, interval sedikit, terus 3 versus 3 plus 1. Terus ada movement untuk striker, kata Hoki Caraka. Unggahan pertama Sadil usai dicoret dari Timnas. Sadil Ramdhani untuk pertama kalinya muncul di media sosial setelah dicoret dari Timnas Indonesia menuju Piala Asia 2023. Begini unggahan pemain Sabah FA itu. Dunia sepak bola Indonesia sempat dibuat terkejut ketika nama Sadil Ramdhani dicoret pelatih Shin Tae-yong. Sejauh ini masih belum jelas dasar latar belakangnya. Sadil akhirnya muncul di media sosial setelah beberapa hari lalu dicoret. Dia mengunggah sebuah foto saat berlatih dengan Sabah FA dan di sampingnya ada pelatih Ong Kim Sue. Mantan pemain Persela Lamongan dan Bayangkara FC itu juga menyematkan kalimat. Isinya seperti ungkapan kemarahan Sadil. Jangan pernah menyerah. Bekerjalah di tempat yang membuat Anda dihormati. Ingatlah hukum alam tetap berlaku. Tulis Sadil yang juga menyematkan tagar Happy Holiday. Ketua BTN Sumarji sempat bersuara soal pencoretan Sadil, namun ia tidak merinci secara jelas. Ya,
Sadil Ramdhani digantikan Adam Alis. Jadinya Sadil dan Arkan tidak masuk skuad yang akan tampil di Piala Asia 2023. Ini atas pertimbangan Coach Shin Tae-yong. Kata Sumarji dikutip dari CNN Indonesia. Yang jadi pertimbangan penetapan skuad ini kan ada 3. Yang pertama performa, kedua disiplin, dan yang ketiga attitude. Jadi 3 itu yang jadi acuan, ujar Sumarji. Shin Tae-yong coret 12 pemain yang berjasa ini. Shin Tae-yong mencoret 12 pemain yang berjasa antar timnas Indonesia lolos Piala Asia 2023. Mencoret yang dimaksud adalah Shin Tae-yong tidak menyertakan para pemain ini ke Piala Asia 2023 di Qatar yang berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari mendatang. Sebanyak 12 pemain masuk ke dalam daftar pemain yang dibawa Shin Tae-yong saat timnas Indonesia mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait pada 8 hingga 14 Juni 2022 yang lalu. Semalam, PSSI sudah mengumumkan mencoret 2 pemain dari pemusatan latihan timnas Indonesia di Qatar. 2 pemain yang dimaksud adalah Sadil Ramdhani dari Sabah FC dan Arkan Fikri dari Arema FC. Dengan dicoretnya 2 nama itu, otomatis sudah ditemukan 26 nama pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dari 26 nama itu, hanya 11 diantaranya yang diambil bagian saat timnas Indonesia turun di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait. Sekedar informasi, Shin Tae-yong saat itu membawa 23 pemain ke Kuwait untuk menghadapi tuan rumah Kuwait, Yordania, dan juga Nepal. Tercatat dari 23 pemain, hanya ada 11 pemain diantaranya yang disertakan Shin Tae-yong ke Piala Asia 2023. Sementara itu, 12 nama yang dibawa ke Kuwait tapi tidak disertakan ke Qatar adalah Muhammad Rafli, Irfan Jaya, Nadeo Argawinata, Stefano Lillipali, Terence Puhiri, Fahrudin Ariyanto, Koko Ari, Rahmat Irianto, Syahrian Abimanyu, Muhammad Adi Satrio, Alfeandra Dewangga, dan Sadil Ramdhani. Kondisi terkini skuad timnas Indonesia jelang lawan Irak.